Oke, hari ini kita akan coba bongkar sebuah manual pelatihan internal dari sebuah brand. Kita mau lihat gimana mereka merombak total cara mereka bercerita biar tetap relevan sampai tahun 2026. Pernah nggak sih kamu ngerasa ada beberapa brand yang kayaknya ngerti banget sama kamu? Yuk kita bedah gimana satu brand namanya Gotosofi mengubah total pendekatannya buat nyambung sama tipe pelanggan yang bener-bener baru. Nah, pertanyaannya, kenapa sih mereka perlu berubah? Semuanya ini berawal dari pemahaman mereka terhadap audiens baru yang mereka sebut The Agile Leader. Audiens yang ini tuh beda banget. Mereka bukan cuma beli produk, tapi mereka lagi menginvestasikan identitas mereka. Mereka lebih cerdas, ngambil keputusan lebih cepat, dan yang paling penting, mereka mau brand yang mereka pakai itu mencerminkan nilai-nilai hidup mereka. Dan ini dia nih perubahan fundamentalnya. Ini udah bukan lagi soal tasnya, tapi soal perasaan yang didapat seseorang pas pakai tas itu. Ini soal identitas. Jadi gimana caranya kita cerita ke audiens yang sepintar ini? Gotosofi sadar, mereka harus bergeser. Nggak lagi cuma ngomongin fitur produk, tapi beralih ke nilai-nilai kemanusiaan. Coba deh perhatiin gimana pesan utama mereka yang baru ini bergeser. Fokusnya bukan lagi pada tasnya, tapi pada perempuan yang memimpin. Perubahannya mungkin terdengar halus, tapi dampaknya kuat banget. Biar pesannya konsisten, mereka membangun narasinya di atas 3 pilar ini: ketangkasan, kemanusiaan, dan kehadiran profesional. Jadi, setiap konten yang mereka buat itu wajib mencerminkan nilai-nilai ini. Nah, tone of voice mereka juga harus bisa menyeimbangkan hal-hal yang kelihatannya sulit. Mereka mau terdengar premium dan elegan, tapi di saat yang sama harus tetap terasa manusiawi dan mudah didekati. Ini bukan tugas yang gampang loh. Kadang-kadang, apa yang tidak kita katakan itu sama pentingnya dengan apa yang kita katakan. Mereka dengan sadar menghindari taktik jualan yang berisik, jadi nggak ada lagi bahasa gaul berlebihan, nggak ada clickbait, semua itu demi menghormati kecerdasan audiens mereka. Tapi gimana caranya mastiin semua orang di tim menceritakan kisah yang sama? Nah, disinilah mereka menciptakan sebuah formula penceritaan yang sederhana tapi brilian. Mereka menamainya formula HEP. Coba bayangin gini, dalam cerita ini pelanggannya adalah pahlawannya, dan produknya itu cuma jadi alat bantu yang terpercaya, bukan bintang utamanya. Oke, jadi begini cara kerjanya. Pertama, kita mulai dengan H untuk Human Insight, sebuah masalah atau perasaan yang relatable. Lalu E untuk Elevation, kita hubungkan insight tadi ke nilai yang lebih tinggi, dan baru di paling akhir kita perkenalkan P untuk Product as a Tool. Dan coba lihat betapa cerdasnya formula ini waktu dipraktekkan. Mereka nggak bilang, tas kami punya banyak kantong. Bukan. Mereka bilang, tekanan makin besar, tapi kamu tetap harus hadir dengan tenang. Yang mereka jual itu ketenangan, bukan sekedar tas. Oke, kita udah punya strateginya. Sekarang, mari kita lihat gimana ini semua diterjemahkan ke dalam konten yang sesungguhnya. Yang krusial di sini adalah keseimbangan. Cuma 25% dari konten mereka yang fokus langsung ke produk. Sisanya, itu didedikasikan untuk membangun komunitas dan memberi nilai tambah seputar kepemimpinan, produktivitas, dan inspirasi. Mereka sedang membangun hubungan, bukan cuma mendorong penjualan. Secara visual, semuanya juga harus berubah. Coba bayangin warna-warna yang lembut dan kalem, cahaya alami, dan komposisi yang bersih. Estetika ini benar-benar mencerminkan dunia seorang pemimpin modern yang teratur dan fokus. Ini artinya mereka harus menghindari tampilan konten fashion pada umumnya demi menciptakan sesuatu yang terasa lebih dewasa dan lebih fokus. Dan semua ini pada akhirnya mengerucut pada satu perubahan inti, satu ide yang merangkum keseluruhan strategi baru mereka. Nah, ini dia inti dari transformasi mereka, terangkum dalam satu slide. Mereka beralih dari menjual aksesori fashion menjadi menyediakan perlengkapan profesional. Dan inilah kalimat yang menjadi bintang penunjuk arah mereka. Kalimat yang memandu setiap keputusan kreatif yang mereka buat setelahnya. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Pertama, narasi kita harus menargetkan identitas audiens, bukan cuma soal gaya. Kedua, nada bicara harus selalu konsisten. Dan yang terpenting, coba deh gunakan formula seperti HEP untuk menyusun cerita yang berpusat pada manusia, bukan produk. Ini membuktikan satu hal. Merek yang paling kuat itu bukan cuma menjual apa yang Anda lakukan, tapi mereka mencerminkan siapa diri Anda sekarang dan mau jadi siapa Anda di masa depan.